Di dunia yang dipenuhi darah dan pengkhianatan, kekuasaan tak pernah diberikan secara cuma-cuma. Dunia ini adalah dunia tempat siapapun harus bertarung hanya untuk bertahan hidup. Cerita kita dimulai dengan akhir yang tragis. Seorang pria berdiri di hadapan kematian. Namanya Fikir van Baskerville, anak haram dari salah satu keluarga bangsawan paling ditakuti dan brutal, keluarga Baskerville. Fikir bukanlah bangsawan terhormat. Ia bukan pahlawan, bukan anak sah. Ia adalah seekor anjing perang, alat pembunuh setia yang telah menjalankan lebih dari 500 misi demi keluarga yang tidak mengakui keberadaannya sepenuh hati. Namun bagaimana balasan yang ia terima? Pengkhianatan. Ia dituduh berkhianat terhadap keluarganya sendiri. Fikir dijatuhi hukuman mati. Tubuhnya yang penuh luka dan darah, sisa medan perang yang tak terhitung, kini terbaring tak berdaya di atas tanah dingin. Dalam sisa napas terakhirnya, ia tidak memohon ampun. Ia hanya menyimpan satu keinginan. Andai aku bisa kembali ke masa lalu. Dan akhirnya, semesta mengabulkannya. Reinkarnasi dimulai. Fikir membuka mata. Ia tidak lagi di medan perang. Ia bahkan bukan pria dewasa, melainkan bayi baru lahir. Ia telah kembali ke masa kecilnya, di hari-hari pertamanya sebagai bagian dari keluarga Baskerville. Adegan beralih ke Hugo Les Baskerville. Di situ, ia sedang berjalan di lorong antara tempat tidur para bayi sembari berkata dalam dirinya. Sepertinya tidak ada bayi yang spesial di sini. Yang ada hanyalah sampah-sampah yang terkumpul kali ini. Namun ia tetap berjalan sembari mengatakan semua itu. Ketika ia sudah sampai di penghujung tempat tidur para bayi, ia melihat salah satu bayi yang terlihat berbeda, sembari berkata dalam dirinya. Sampah yang satu ini tidak banyak suara. Adegan kembali ke Fikir yang masih kecil. Ia melihat bahwa di hadapannya berdiri sosok ayahnya, Hugo Les Baskerville, pemimpin generasi ke-6 dari keluarga itu. Seorang pria kejam dan tanpa ampun, yang memandang semua anaknya, termasuk bayi-bayi baru lahir, dengan ekspresi datar. Fikir van Baskerville, seorang anjing pemburu yang kembali bereinkarnasi menjadi seorang bayi. Ia terlahir dari keluarga yang tidak sah. Ia menerima pelatihan di lingkungan yang tidak mendukung. Di masa itu, ia bertugas sebagai pembunuh, pengumpul informasi, penyergap, pengancam, dan lain-lain. Meskipun semua yang ia kerjakan adalah pekerjaan kotor, namun ia tetap melakukannya demi membuat Baskerville menjadi yang terbaik dari 7 keluarga besar. Dan ia tetap setia karena ia ingin diakui oleh keluarga dan Hugo Les Baskerville. Tekad sang bayi. Dan saat ini, Fikir terlahir kembali sebagai anak kecil yang cerdas, yang bisa berpikir selayaknya orang dewasa. Kini, Fikir bertekad untuk merubah hidupnya, untuk membalaskan dendamnya. Adegan beralih lagi ke Hugo Les Baskerville. Ia memerintahkan para pengasuh untuk mempersiapkan ritual pertama bagi mereka, ujian hidup atau mati yang dinamakan Cradle of Swords. Bayi-bayi itu dibawa ke dalam struktur raksasa berbentuk labirin. Tapi bukan sembarang labirin, lantainya ditutupi bilah-bilah pisau yang tajam, berdiri seperti duri-duri besi yang haus darah. Ujian ini bukanlah simbolik. Fikir, yang kini kembali menjadi bayi, tahu betul apa yang akan terjadi. Dalam kehidupan sebelumnya, ia berhasil melewatinya. Tapi kini, ia membawa ingatan masa depan, dan tekad yang lebih besar. Fikir, yang saat ini menjadi seorang bayi, kini berkata dalam dirinya. Jikalau aku gagal di sini, maka semuanya akan berakhir sebelum dimulai. Satu persatu bayi diletakkan di pintu masuk labirin. Mereka menangis, merangkak sedikit, lalu berhenti. Luka-luka ringan muncul saat kulit mereka menyentuh bilah logam. Sebagian bahkan tidak bergerak sama sekali. Namun Hugo hanya memperhatikan dari kejauhan dengan dingin, menunggu siapa yang akan bertahan. Lalu giliran Fikir tiba. Dengan tubuh mungil yang seharusnya belum bisa bergerak bebas, Fikir mulai merangkak perlahan. Setiap gerakan melukai tangannya. Darah mengalir dari perut, lutut, dan telapak mungilnya. Tapi matanya tidak menunjukkan rasa sakit. Tidak ada tangisan. Hanya tekad yang membara. Para pengasuh terdiam. Mereka tidak percaya melihat bayi berusia 100 hari ini merangkak terus dan terus, bahkan saat bilah pisau membuat darahnya mengalir membasahi lantai. Dan di ujung labirin, mengalir sungai STX, sebuah air sakral yang konon mampu memperkuat tubuh siapapun yang terendam di dalamnya, tapi hanya berpengaruh jika dilakukan sebelum usia 1 tahun. Tubuh Fikir terhuyung saat hampir mencapai bibir sungai. Tangannya gemetar.
Tapi ia tahu, ini adalah momen yang akan menentukan hidup dan matinya. Hendak sesampainya di sungai STX, ia teringat bahwa dulu ia telah dikalahkan oleh saudaranya, sehingga ia tidak bisa menerima efek dari air sungai tersebut. Namun kali ini, ia bertekad untuk menguasai efek sungai STX selama mungkin. Dan akhirnya, ia menjatuhkan diri ke dalam air. Air sungai STX menyatu dengan darah dan luka-lukanya, mengubah tubuh Fikir. Sesuatu dalam dirinya terbangun. Bukan hanya fisik, tetapi tekad, kemauan baja, dan hasrat balas dendam yang jauh lebih dalam. Dari kejauhan, Hugo yang awalnya tampak dingin kini menaikkan alis. Hugo bertanya kepada kepala pelayan Baskerville. Sudah berapa lama sejak dia memasuki sungai STX? Lalu ia membalas. Sudah 7 menit berlalu. Namun tak ada pujian. Tak ada belayan. Karena dalam keluarga Baskerville, kasih sayang adalah kelemahan. Dan Fikir sudah tahu itu sejak lahir 2 kali. Setelah itu, Hugo memanggil Fikir yang sedang menahan diri di dalam air untuk segera naik. Namun, dengan tekad Fikir yang kuat, dalam hatinya ia mengatakan, "Jangan berpikir aku akan naik semudah itu, karena aku harus menyerap air sungai ini sebanyak mungkin." Dan pada akhirnya, setelah Fikir sudah tidak berdaya lagi, karena banyaknya air sungai yang ia minum, sehingga dengan sendirinya ia naik ke permukaan air sungai. Hugo yang melihatnya, ia langsung memegang kaki bayi tersebut dan mengangkatnya, sembari berkata, "Berendam di sungai STX belum cukup." Dia bahkan meminumnya. Awal dari segalanya. Chapter pertama ini ditutup dengan Fikir merenung dalam diam. Tubuhnya kecil, tapi pikirannya sudah dewasa. Kini ia memiliki satu kesempatan untuk mengubah segalanya, statusnya, kekuatannya, dan balas dendam terhadap orang-orang yang menghancurkan hidupnya dulu. Aku akan membuat mereka membayar satu persatu. Dan itulah awal dari perjalanan penuh darah, strategi, dan kehendak baja dari seorang anjing pemburu Baskerville, yang kembali dari kematian, kini hadir kembali untuk membalas dendam kepada keluarga Baskerville agar menghilang dari sejarah. Setelah Fikir Van berhasil melewati Chradle of Swords dan merendam tubuh kecilnya dalam sungai STX, ia kehilangan kesadaran. Tubuh mungilnya penuh luka dan darah, namun keteguhan hatinya tetap hidup. Kini kesadaran Fikir Van telah kembali, lalu ia membuka kedua matanya. Tampak cahaya samar menyambutnya. Ia bukan di medan perang, melainkan di ruang perawatan bayi. Saat ini, Fikir Van sangat yakin bahwa saat inilah titik awal kehidupan yang jauh lebih baik. Tak lama setelah Fikir Van tersadar, datanglah seorang pelayan yang membawa sebuah kotak, atas perintah salah satu selir bangsawan. Tanpa curiga, pelayan langsung menaruh kotak itu di ranjang bayi Fikir Van. Namun Fikir Van sudah menyadari, jikalau ini bukan hadiah, melainkan ancaman baru. Dan benar saja, 2 ekor ular merah meluncur keluar dari kotak itu, merayap dengan ganas, lidah mereka menjilat udara dengan liar. Meski tubuh Fikir Van yang masih kecil dan luka-luka yang belum begitu pulih, Fikir Van tetap menatap ular itu tanpa gentar. Ia sudah tahu ini akan datang. Dan ia sudah siap untuk mengatasinya. Dengan memusatkan mana dalam tubuhnya, sesuatu yang mustahil dilakukan oleh bayi biasa, ia mengarahkan aliran kekuatan itu ke telapak tangan, lalu melancarkan serangan cepat dan tepat ke kepala masing-masing ular. Dalam sekejap, kedua makhluk beracun itu pun berhasil ditaklukkan. Keesokan harinya, semua orang di Baskerville dibuat terkejut saat melihat seorang anak tertidur pulas, dikelilingi oleh potongan-potongan tubuh ular merah yang berserakan di sekelilingnya. Waktu berlalu. Kini Fikir Van berusia 8 tahun. Ia duduk di ruang kelas khusus anak-anak bangsawan keluarga Baskerville, sedang mempelajari dasar-dasar teknik pedang, struktur tubuh manusia, dan penggunaan mana. Merasa dirinya telah cukup menguasai pelajaran, Fikir Van tak lagi memperhatikan apa yang sedang diajarkan. Sebaliknya, pikirannya terfokus pada hal lain. Hugo kini sudah menjadi seorang sword master, ucap Fikir Van dalam hatinya. Kini aku harus mendapatkan kembali kekuatan yang dulu kumiliki sebelum upacara kedewasaan dimulai. Adegan berpindah ke seorang guru yang menyadari keheningan Fikir. Apa yang sedang kau pikirkan, Tuan Muda Fikir Van? Tegurnya. Namun Fikir Van hanya diam, tak menjawab sepatah kata pun. Sang guru hanya bisa bergumam dalam hati. 8 tahun lalu, Fikir Van memperoleh tubuh yang luar biasa kuat setelah menyelam di sungai STX selama 7 menit. Mungkin, ia hanya butuh satu pelajaran lagi untuk dapat menguasai segalanya.
Kembali ke pikir Van. Ia tetap tenggelam dalam pikirannya. Dalam hatinya ia berkata, "Untuk membunuh Hugo, berapa lama waktu yang kubutuhkan?" Tak lama kemudian, 3 bocah datang mendekatinya. Salah satunya bernama Lobro, terlihat paling provokatif di antara mereka. Dengan sengaja, Lobro mendorong pikir Van dan mengejek. "Hei, sampah Van. Kudengar ada rumor aneh tentangmu. Katanya kau menyelam di sungai STX selama 7 menit dan mencekik 2 ular merah sampai mati, di saat kau masih bayi. Benarkah?" Ia menatap pikir Van dengan sinis. Kabarnya, siapapun yang cukup lama berendam di sungai STX akan memiliki tubuh sekeras baja. Itu artinya, kalau aku menusukmu dengan pedang ini, kau tidak akan terluka, bukan? Namun ucapannya hanyalah gertakan. Ia tak benar-benar menyerang. Sebaliknya, Lobro mendekat dan membungkam mulut serta hidung Fikir dengan kedua tangannya, sembari mengatakan, 7 menit kau bisa bertahan di dalam air? Kalau begitu, tahan ini selama 3 menit. Kalau kau berhasil, aku akan memakan jariku sendiri. 1 menit berlalu. 3 menit berlalu. Hingga akhirnya, 10 menit telah terlewat. Tanpa panik, Fikir Van menggigit tangan Lobro dan berkata dengan dingin, "Bukankah tadi kau bilang akan memakan jarimu setelah waktu 3 menit? Terkejut dan kesakitan, Lobro mundur. Ia dan kedua temannya hendak kabur. Tapi suara Fikir menghentikan langkah mereka. "Siapa yang mengizinkan kalian pergi?" tanyanya tajam. Tersulut amarah dan harga diri, ketiganya mencabut pedang dan menyerang, sembari mengatakan, "Apakah kau lupa? Jika kami setahun lebih tua darimu," teriak mereka. Namun serangan itu sia-sia. Mata mereka berkaca-kaca saat melihat pedang mereka hanya merobek baju Fikir tanpa meninggalkan luka di kulitnya. Dengan tenang, Fikir menatap mereka dan berkata, "Usia bukanlah ukuran untuk menilai bakat. Yang menentukan adalah kekuatan. Dan disinilah segalanya dimulai. Bukan akhir, melainkan prolog dari sesuatu yang jauh lebih kelam, lebih berdarah, dan lebih mengguncang dari apapun yang pernah mereka bayangkan." Fikir Van bukan sekadar bangkit. Ia sedang bersiap untuk membalas semuanya. Jangan lewatkan kelanjutan kisahnya di chapter selanjutnya. Pertarungan pun berlangsung dengan sengit. Sekelompok bocah menyerang Tuan Fikir Van secara serentak. Namun ia hanya menanggapinya dengan senyum tipis. Seolah semua ini hanyalah permainan ringan baginya. Ia meladeni mereka dengan ketenangan yang mengerikan. Bermain-main di tengah kekacauan. Tak butuh waktu lama sampai lawan-lawannya tepar. Tak berdaya di lantai. Meski luka mereka masih dapat disembuhkan dengan penanganan yang cepat. Tuan Fikir Van tidak mengizinkan mereka pergi begitu saja. Ia berdiri di antara mereka dengan pedang tergenggam. Menegaskan bahwa mereka akan menerima hukuman seumur hidup mereka. Namun, ia memberikan satu kesempatan. Salah satu dari mereka akan ia lepaskan. Keputusan harus diambil oleh mereka, saat itu juga. Ia menekankan bahwa ia tak ingin menunggu terlalu lama. Dan bahwa setidaknya, satu dari mereka harus tetap hidup. Dengan begitu, kehancuran mereka pun bukan hanya fisik, namun juga mental. Karena keputusan itu sendiri adalah bentuk hukuman yang lebih dalam. Sementara itu, di tempat lain, suasana berbeda menyelimuti kediaman keluarga Baskerville. Sang ketua pelayan sedang menghadap kepada pemimpin klan. Menyampaikan laporan tentang perseteruan baru dengan klan Morgue. Diketahui bahwa klan tersebut mengklaim tambang rubi sebagai milik mereka. Pemimpin klan memutuskan untuk tidak bertindak gegabah. Ia memilih menunggu agar pihak Morgue yang datang lebih dahulu untuk membuka pembicaraan. Laporan berlanjut ke hal lain yang lebih personal. Diceritakan bahwa dalam ujian tulis yang baru-baru ini dilaksanakan di kastil anak-anak, Tuan Fikir Van berhasil meraih peringkat pertama. Pemimpin klan menerima kabar itu dengan tenang. Dan bertanya tentang jadwal ujian praktik. Yang ternyata akan berlangsung dalam 5 hari. Persiapan sudah dilakukan oleh para ksatria penjaga kastil. Namun suasana kembali menegang. Saat sang pelayan melaporkan adanya perkelahian besar yang terjadi di dalam kastil. Tak ada korban jiwa. Namun luka-luka serius dialami oleh ketiga kakak Tuan Fikir Van. Gigi kakak tertua hancur.
Rahang kakak kedua remuk ke dalam. Dan jari telunjuk kiri kakak ketiga terputus. Meski mereka telah mendapat perawatan dan mulai pulih secara fisik, dampak psikologis mereka tampak dalam. Mereka tidak lagi makan bersama. Dan komunikasi di antara mereka terputus. Penyebab dari pertarungan itu tidak lain adalah Tuan Fikir Fan sendiri. Anak laki-laki berusia 8 tahun. Yang menjadi pemicu kehancuran tersebut. Ia pun dipanggil menghadap pemimpin klan. Dalam pertemuan itu, pemimpin klan tidak menyoroti luka-luka yang tampak. Namun justru luka yang tak kasat mata. Hubungan yang retak, kepercayaan yang patah. Ia mengingatkan bahwa serangan kombinasi ketiga kakak Tuan Fikir Fan dulu merupakan mahakarya kekompakan namun kini telah hancur. Ia mempertanyakan apakah Tuan Fikir Fan menyadari kesalahan yang telah ia perbuat. Tuan Fikir Fan menunjukkan bahwa ia tidak merasa bersalah. Ia berpegang pada keyakinan bahwa sebagai yang lebih muda, ia tidak mungkin bersalah dalam peristiwa itu. Bahkan setelah diberitahu bahwa ketiga kakaknya telah memaafkannya, ia tetap tenang. Bahkan terkesan dingin. Dalam hatinya, ia mengingat kembali kehidupan sebelumnya. Sebuah kehidupan sebelum reinkarnasinya ke dunia ini. Dalam ingatan itu, ia melihat kembali peristiwa lama. Seorang biarawati datang ke hadapan Hugo, pemimpin klan sebelumnya, untuk menyampaikan bahwa ia memaafkan pembunuh saudara lelakinya. Namun Hugo hanya menjawab dingin, bahwa maaf hanyalah alasan bagi mereka yang lemah. Untuk menutupi ketidakmampuan mereka membalas dendam. Bagi klan Baskerville, kekuatan adalah keadilan. Maka kelemahan adalah dosa. Pemimpin klan saat ini tampaknya memahami bahwa Tuan Fikir Fan mewarisi cara pandang itu. Ia pun memerintah pelayan untuk membawa Tuan Fikir Fan ke gudang makanan dan membiarkannya memilih cemilan apapun yang ia inginkan. Tentu saja, hanya sebanyak yang mampu ia bawa sendiri. Dengan semangat, Tuan Fikir Fan pergi ke gudang. Di sana ia menemukan tumpukan coklat berkualitas tinggi. Coklat favorit nona-nona muda dari klan Morgue. Yang konon akan menjadi gourmet coklat terbaik di masa depan. Namun Tuan Fikir Fan tidak tertarik pada yang manis-manis itu. Ia mencari sesuatu yang lebih mentah, lebih murni. Yaitu biji kakao. Sayangnya, biji kakao tidak tersedia. Namun pelayan memberikannya alternatif. Bloody Beans. Sejenis biji kakao langka dengan rasa yang luar biasa kuat. Dikatakan bahwa satu biji saja cukup untuk menghasilkan 100 liter coklat. Pelayan itu tak pernah membayangkan ada seorang anak yang akan memakan biji pahit mentah seperti itu langsung. Namun, Tuan Fikir Fan menyukainya. Ia pun teringat batasan yang diberikan. Hanya boleh membawa sebanyak yang bisa ia bawa sendiri. Maka, dengan cepat ia berpikir. Ia memerintahkan pelayan untuk mengirimkan biji-biji itu langsung ke ruangannya. Tanpa diolah. Ia tak butuh coklat. Ia hanya ingin sumber kekuatannya. Yang pahit, yang kuat, yang asli. Ketua pelayan hanya bisa bertanya-tanya dalam hati. Apakah karena rasa dan teksturnya yang unik? Atau ada sesuatu yang lebih dalam pikiran bocah itu? Yang jelas, Tuan Fikir Fan bukanlah anak biasa. Ia adalah anak yang menyukai pahitnya kekuatan. Lebih dari manisnya kenyamanan. Klan Baskerville, yang kini oleh dunia luar telah dikenal sebagai klan berserker, terkenal karena pendidikan keras yang diterapkan pada anak-anak mereka sejak lahir. Mereka mengikuti program edukasi lengkap, termasuk pelatihan fisik ekstrim seperti mendaki gunung untuk melatih stamina sejak usia dini. Mereka tidak diizinkan beristirahat kecuali pada waktu yang telah ditentukan. Tidur pun dilakukan di dekat mayat makhluk demonik atau bayi makhluk tersebut untuk membiasakan diri dengan lingkungan yang keras dan kejam. Setelah masa pelatihan itu berakhir dan mereka mencapai usia 18 tahun, para pemburu muda akan menghadapi ujian dengan tingkat kesulitan yang mengerikan. Inilah alasan klan Baskerville dijuluki sebagai klan berserker. Para pemburu muda kemudian dikumpulkan di Gunung Le Rouge et Lenoir, gunung yang dipenuhi makhluk demonik yang ditangkap di perbatasan wilayah mereka. Instruktur mereka adalah Pavlov van Baskerville, seekor anjing pemandu dari klan Baskerville. Ia berkata, "Wahai para tuan muda, tujuan dari ujian praktik ini sangat sederhana, bertahan hidup selama 1 bulan dan memburu makhluk demonik yang kuat.
Kalian hanya perlu mengingat dua hal itu. Ia kemudian menjelaskan sistem penilaian. 10 poin untuk menyelamatkan nyawa seseorang. 30 poin jika menyelamatkan seseorang tanpa terluka parah. 50 poin jika bertahan hidup dengan mengalahkan peserta lain. 70 poin untuk memburu makhluk demonik dan selamat. 90 poin jika memenuhi semua syarat di atas. Rencana telah dibagikan ke masing-masing peserta. Mencuri rencana milik orang lain akan memberikan poin tambahan. 0 poin jika kalian terbunuh. Tidak ada cara untuk mendapatkan 100 poin. Ingatlah ajaran Tuan Hugo, jika kalian lengah, maka kematianlah akibatnya. Ia juga memperingatkan. Jangan keluar dari area yang telah dibatasi, karena di Gunung Le Rouge-et-Lenoir masih banyak area berbahaya yang belum dieksplorasi. Tetaplah di zona dengan makhluk yang sudah ditaklukkan. Anjing pemandu dan para ksatria penjaga akan menilai kalian secara diam-diam selama ujian berlangsung. Di tengah kerumunan, seorang anak berkata, bukankah dia yang pernah menyelam di sungai STX selama 7 menit? Katanya juga waktu bayi dia mencekik 2 ular berbisa sampai mati di ayunannya. Kau dengar? Dia juga dapat nilai sempurna di ujian tulis. Mari kita lihat apakah di ujian praktik ini dia juga sehebat itu. Fikir Van, salah satu peserta, berbicara dalam hati, Gunung Le Rouge-et-Lenoir sudah lama aku tak kesini. Bel berbunyi, menandakan dimulainya ujian. Saya harap kalian berhasil, ucap instruktur anjing pemandu. Fikir Van langsung berlari dan berkata, aku harus mengamankan lokasi strategis dulu. Ayo ke tempat yang ku ketahui dari ujian tahun lalu. Peserta lain menimpali, tak ada aturan bahwa kita harus selamat sendirian. Yang lain berkata, kita ikuti saja dia, lalu curi poinnya. 3 bersaudara ikut bicara, amankan area itu. Salah satunya menjawab, jangan perintah aku. Yang lain berkata, aku akan lakukan sendiri, kalian fokus saja pada diri kalian masing-masing. Instruktur anjing pemandu, yang memperhatikan dari jauh, berbicara dalam hati, sudah mulai, ya? Ujian ini tidak menyarankan untuk saling membunuh. Memang tidak dilarang, tapi akan ada pengurangan poin jika melakukannya. Jadi semua akan berusaha keras untuk tidak membunuh satu sama lain secara langsung. Terlihat Fikir Van telah melewati area eksplorasi. Dari kejauhan, instruktur anjing pemandu terus mengawasinya dalam diam, berkata dalam hati, mau sejauh apa kau pergi, Tuan Muda Fikir Van? Ia melanjutkan, dia adalah jenius yang menunjukkan kemampuan luar biasa sejak bayi. Aku ingin tahu apa yang akan ia lakukan di sini. Fikir Van berhenti, mengamati sekeliling, dan berkata, tanah ini cukup lunak. Disinilah aku akan menetap sementara. Mungkin sudah waktunya aku menikmati liburanku. Liburan? Pikir sang anjing pemandu yang heran. Sementara itu, peserta lain bertarung satu sama lain. 3 bersaudara sedang menghadapi seekor beruang raksasa. Sementara itu, Fikir Van tertidur pulas di dekat api unggun yang ia buat. Anjing pemandu terus mengawasi dan berpikir, yang ia lakukan hanya tidur dan menggali lubang selama beberapa hari terakhir. Ia hanya berburu makanan, mengumpulkan kayu bakar. Apa dia berniat bersembunyi di sini dan menghabiskan waktunya begitu saja? Apa semua rumor tentang kejeniusannya hanya omong kosong? Namun, Fikir Van tahu bahwa dirinya sedang diawasi. Saat ia menyadari bahwa sang anjing pemandu telah pergi, ia merasa bebas. Sambil memanggang sate dan merenung, ia berkata, gangguannya sudah pergi. Persiapanku sudah selesai. Haruskah aku mulai perburuanku? Beberapa hari kemudian, Fikir Van mulai berburu. Ia tidak peduli apakah wilayah itu sudah atau belum dieksplorasi. Ia tahu bahwa tempat itu belum dijelajahi, namun ia juga mengingat bahwa wilayah ini dulunya adalah halamannya sendiri saat ia menjadi pengintai. Di sana, ia mencium bau hangus yang tajam menusuk hidung. Bau ini, habitat makhluk itu pasti ada di sekitar sini, pikir Van dengan keyakinannya. Ia melihat kotoran yang terbakar dan segera mengetahui bahwa hanya satu jenis makhluk demonik yang bisa menghasilkannya. Akhirnya, ia bertemu makhluk itu. Ia berkata dalam hati, dulu aku muak dengan makhluk ini selama masa pengintaianku, tapi sekarang, dia terlihat cukup ramah. Fikir Van teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, pada usia 18 tahun, ia tidak sanggup mengalahkan Hellhound tersebut. Namun kini, tepat di usia 18 tahun dalam reinkarnasinya, ia kembali bertemu dengan makhluk itu. Kali ini, ia jauh lebih berhati-hati dalam menghadapinya. Dulu,
Hellhound memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah hanya mampu bergerak lurus, sehingga sulit mengubah arah secara tiba-tiba. Selain itu, kelemahan lainnya adalah ketidakmampuannya untuk bersentuhan dengan air, bahkan jika jumlahnya sangat sedikit. Lalu Fikir Fan pun menyiramnya dengan sebotol air. Hellhound itu terus mengejar Fikir Fan, namun ia terus berlari sambil mengeksploitasi kelemahannya. Kejaran tersebut membuat Hellhound kelelahan, hingga membuka mulutnya sambil tetap berlari cepat. Fikir Fan pun berpikir, biji coklat adalah racun bagi Hellhound. Maka, sambil terus berlari, ia melemparkan satu biji coklat ke dalam mulut Hellhound yang terbuka. Lemparannya berhasil. Lalu Hellhound itu terguling karena dampak dari biji coklat tersebut, yang membuat tubuhnya memproduksi 100 liter coklat hanya dari satu biji saja. Rasa sakit segera menyergap. Mungkin yang pertama terpengaruh adalah hati dan perutnya, namun tulang rusuk yang keras masih berusaha melindungi organ dalamnya. Meski begitu, efek racun menyebar hingga ke ginjal. Itulah titik lemah yang telah ditargetkan Fikir Fan sejak awal. Setelah berhasil mengalahkan Hellhound tersebut, Fikir Fan memperoleh energi yang disebut XP atau karma, yang terakumulasi dalam tubuhnya. Energi itu memperkuat tubuhnya dan menjadikan pedang yang ia bawa terasa jauh lebih ringan dibanding sebelumnya. Dalam kondisi seperti itu, Fikir Fan bisa lebih cepat meraih kembali kekuatan yang dulu pernah ia miliki. Kini Fikir Fan ingin tahu bagaimana ekspresi para penguji ketika mengetahui bahwa seorang anak berusia 8 tahun telah berhasil mengalahkan monster dengan tingkat risiko B. Dengan keberhasilannya itu, secara otomatis Fikir Fan telah mengamankan posisi pertama dalam ujian praktik. Ia bahkan sudah menentukan hadiah yang akan diminta, hadiah terbesar yang bahkan tak pernah ia impikan di kehidupan sebelumnya, nilai yang tidak diketahui oleh siapapun di era ini. Fikir Fan mengambil kepala Hellhound tersebut. Tak lama kemudian, beberapa Hellhound lain muncul. Fikir Fan menatap mereka dan berkata, "Apa kalian berniat membalaskan dendam saudara kalian yang telah aku bunuh?" Sungguh menghangatkan hati. Lalu ia menambahkan, "Lagi pula, aku tidak pernah berniat hanya membunuh satu saja. Majulah." Seketika, Hellhound tersebut tampak ketakutan melihat Fikir Fan yang kini haus darah. Namun faktanya, rasa takut mereka bukanlah karena Fikir Fan, melainkan karena sosok besar yang berdiri di belakangnya. Fikir Fan pun menoleh, dan terkejut melihat seekor Cerberus, monster dengan tingkat risiko A, yang seharusnya hanya hidup di punggung bukit ketujuh. Tapi kini, Cerberus itu berdiri di hadapannya, tubuhnya penuh luka, berlumuran darah, dan tertancap anak panah. Fikir Fan menyimpulkan bahwa pasti ada pihak yang mencoba memburunya, kemungkinan dari seberang gunung, wilayah suku Barbarian. Jika Cerberus datang sejauh ini karena serangan, maka inilah kesempatan emas bagi Fikir Fan untuk mengalahkan monster tingkat A yang sedang terluka. Bagaimanapun juga, ia harus mengalahkannya. Dengan keyakinan penuh, Fikir Fan percaya bahwa ia mampu melakukannya. Sebelum regresi, ia telah mendefinisikan ilmu pedangnya bersama klan Demon hingga ke titik di mana setiap gerakan telah disempurnakan, tanpa satupun gerakan yang sia-sia. Ditambah lagi, tubuhnya kini diperkuat oleh sungai STX, dan seluruh senjata yang ia miliki siap digunakan untuk melawan Cerberus yang melemah. Ia yakin, serangannya akan berhasil. Namun hal tak terduga terjadi. Saat Fikir Fan menghantamkan pedangnya, Cerberus menangkis dengan cakar tajamnya. Pedang Fikir Fan langsung hancur berkeping-keping, dan kekuatan serangan balasan dari Cerberus membuat tubuhnya terhempas jauh ke belakang. Seketika itu juga, Fikir Fan langsung tak sadarkan diri akibat serangan brutal dari seekor Cerberus. Serangannya begitu mendadak dan kuat hingga membuat tubuh Fikir Fan terhempas. Tak lama kemudian, ia tersadar, namun merasakan nyeri hebat di lengan kirinya. Tangan itu penuh luka dan berlumuran darah akibat cakaran Cerberus yang ganas. Fikir Fan terdiam sejenak, merenungi keadaan. Meski Cerberus itu telah terluka sebelumnya, ternyata kekuatannya masih jauh dari kata melemah. Ia masih cukup kuat untuk menciptakan luka-luka serius pada tubuh Fikir Fan. Dalam benaknya, Fikir Fan menyadari bahwa meskipun ia masih mampu bertarung, sangat sulit baginya untuk melancarkan serangan selanjutnya. Situasinya begitu genting. Bahkan seorang pemburu veteran pun mungkin akan kesulitan menghadapi makhluk sekuat itu. Di saat seperti ini, gumamnya, tindakan terbaik adalah strategi ke-36, mundur. Tanpa pikir panjang, Fikir Fan segera berlari menjauh dari lokasi pertarungan sambil berkata lirih, "Kalau saja Cerberus itu tidak terluka sebelumnya, aku pasti sudah dicabik-cabik sekarang. Aku harus berterima kasih pada barbarian dari pegunungan itu. Berkat dia, aku bisa bertahan dan melawan sejauh ini." Sebelumnya,
Pikir Van sempat mempersiapkan jebakan untuk seekor hellhound. Namun siapa sangka, membunuh hellhound ternyata tak membutuhkan jebakan. Kini, ia punya ide baru, menggunakan jebakan yang sama untuk menjerat Cerberus. Ia yakin jebakan itu cukup kuat jika digunakan dengan cermat. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Pikir Van terus berlari secepat mungkin menuju jebakan yang telah dipasangnya. Cerberus itu, yang diliputi amarah, tidak menyerah dan terus mengejarnya dengan kecepatan mengerikan. Akhirnya, setelah usaha keras dan perhitungan yang cermat, Pikir Van berhasil menggiring Cerberus ke dalam perangkap. Perangkap itu menjepit tubuh sang Cerberus dengan sempurna. Ia pun berdiri terengah-engah, tidak menyangka jebakan yang awalnya disiapkan untuk hellhound justru menjadi kunci untuk menaklukkan Cerberus raksasa itu. Pikir Van lalu berkata, ekstrak Bloody Bean yang kuoleskan di ujung tombak pasti akan bekerja seperti racun. Ia lalu melemparkan tombaknya dengan presisi tinggi. Tombak itu meluncur cepat dan menancap tepat di tubuh Cerberus, menembus kulit tebalnya. Sesaat kemudian, tubuh Cerberus itu jatuh terkulai, mati. Namun, tombak yang ia lempar kali ini bukanlah tombak biasa. Tombak itu dilapisi dengan taring ular beracun di ujungnya, taring yang telah ia simpan sejak lama. Taring itu memiliki racun mematikan yang konon membuat makhluk apapun lumpuh sebelum mampu berjalan 7 langkah. Tak sia-sia ia menyimpannya hingga kini. Setelah kematian Cerberus itu, Pikir Van merasakan aliran energi yang kuat memasuki tubuhnya, energi dari sang penjaga. Meski berhasil membunuhnya, Pikir Van tahu tugasnya belum selesai. Ia paham bahwa Cerberus itu adalah monster tipe penjaga, makhluk yang umumnya ditugaskan untuk melindungi sesuatu, kemungkinan besar sebuah dungeon. Dugaan itu terbukti saat ia menemukan sebuah ruang aneh di dekat lokasi pertempuran. Ruangan itu dipenuhi aura misterius dan tampak menyimpan harta karun yang berharga. Terkadang, tempat seperti ini dihuni oleh makhluk-makhluk demonik yang kuat. Namun kini, karena sang penjaga telah mati, kemungkinan besar dungeon itu telah kosong. Pikir Van pun memutuskan untuk masuk. Tapi sebelum itu, ia melumuri tubuhnya dengan bau bangkai Cerberus agar bisa menghindari perhatian makhluk-makhluk lain di dalam dungeon yang sensitif terhadap aroma asing. Saat melangkah masuk, ia menemukan jejak kaki dan sisa air liur makhluk lain. Ia memutuskan untuk mengikuti jejak itu, menelusuri lebih dalam ke sarang makhluk penjaga. Akhirnya, Pikir Van tiba di sebuah ruangan besar. Nalurinya mengatakan bahwa inilah dungeon yang dulu dijaga oleh Cerberus itu. Ia tiba-tiba teringat, di kehidupan sebelumnya, ia pernah menemukan dungeon ini. Namun saat itu dungeon tersebut baru diketahui 10 tahun setelah hari ini dan isinya sudah kosong. Tapi kali ini berbeda. Ia bisa mencium aroma yang kuat namun tersamarkan oleh bau busuk. Dungeon ini belum ditaklukkan. Belum ada yang berhasil masuk sepenuhnya. Di hadapannya kini, ada cahaya yang menandakan batas masuk ke bagian terdalam dungeon, batas yang belum bisa ia lewati untuk sekarang. Ia sadar bahwa perjalanannya masih jauh lebih panjang dari yang ia duga. Namun satu hal yang pasti, di dalam sana, harta karun yang luar biasa telah menunggunya. Dan Pikir Van siap menghadapinya. Sesampainya di dalam, Pikir Van tertegun melihat urat-urat mineral rubi yang berkilauan memenuhi seluruh area. Ia menduga bahwa tempat ini pasti memiliki keterkaitan dengan Gunung Red Owl. Tanpa ragu, ia terus melangkah maju hingga menemukan sebuah pintu yang memancarkan cahaya merah dari dalamnya. Dengan langkah mantap, Pikir Van memasuki pintu tersebut. Ia menemukan sebuah batu besar yang memancarkan cahaya merah menyala. Sembari mendekat, ia bergumam. Sepertinya mana telah dialirkan ke dalam batu rubi ini untuk memancarkan cahaya. Ia menoleh ke sekeliling, dan pandangannya tertuju pada sebuah tengkorak manusia tergeletak di salah satu sudut ruangan. Ada luka tusukan di tulang rusuk dan noda darah berwarna coklat kering di sekitarnya, tanda bahwa kematian itu sudah lama terjadi. Di dekat tengkorak itu, terdapat secarik surat lusuh dengan tulisan tangan yang tampaknya milik seseorang dari klan Baskerville. Dengan hati-hati, Pikir Van mengambil dan membaca surat itu. Namaku Chain. Aku menulis ini sebagai peringatan bagi generasi masa depan agar tidak mengulangi kesalahan yang pernah kulakukan. Ruangan batu ini selalu menjadi legenda di dalam keluargaku. Saudaraku, Abel, dan aku secara tak sengaja menemukannya. Kami menjalani seluruh rangkaian ujian dungeon ini, mengalahkan puluhan monster hingga akhirnya tiba di ruangan terakhir. Kami menemukan tulisan aneh berbunyi. Saat masuk, hanya satu. Namun di dalam, ada dua. Dan ketika keluar, hanya tersisa satu. Kami merenungkan teka-teki ini dalam waktu yang cukup lama,
sampai kami menyadari maknanya. Kami, aku dan Abel, adalah saudara kembar. Kami dulu satu dalam rahim ibu, namun saat lahir kami menjadi dua. Maka untuk menyelesaikan ujian ini, kami harus menjadi satu kembali. Dengan berat hati, aku membunuh saudaraku sendiri demi menjadi satu yang tersisa. Tapi tidak ada yang terjadi. Tidak ada harta karun, tidak ada jalan keluar. Hanya penyesalan yang tersisa. Karena itu, aku menulis surat ini agar siapapun yang datang ke tempat ini tahu, ini bukan tempat untuk mencari harta, melainkan sarang iblis yang mempermainkan manusia. Selesai membaca, pikir Van termenung. Ia menyimpulkan bahwa kedua saudara itu telah melewati banyak tantangan namun berakhir dengan tangan kosong. Lalu, bagaimana denganku yang bahkan tidak memiliki saudara kembar, pikirnya. Namun, pikir Van percaya satu hal, tidak mungkin ada Dungeon yang tidak bisa diselesaikan. Ia yakin bahwa yang gagal adalah pemahamannya terhadap teka-teki, bukan ujiannya. Dengan senyum tipis, pikir Van berkata pelan. Sungguh sial nasib dua bersaudara itu. Karena mereka datang berdua, mereka tidak bisa melihat teka-teki dari sudut pandang lain. Mungkin mereka terhalang oleh gagasan yang kaku. Ia pun mendekati batu kristal di tengah ruangan dan merenung dalam hati. Lorong yang gelap dan ruang batu yang terang benderang. Jawaban dari teka-tekinya pasti tersembunyi di sini. Tiba-tiba, ia tersadar dan berkata mantap. Aku adalah satu saat masuk melalui lorong yang gelap. Tapi ketika cahaya rubi menyinari tubuhku, bayanganku muncul, aku menjadi dua. Begitu cahaya itu hilang, aku kembali menjadi satu. Jadi, jawaban teka-teki itu adalah bayangan. Dengan keyakinan penuh, pikir Van menyentuh batu kristal tersebut. Seketika, batu itu retak dan meledak dengan cahaya merah menyala. Dari dalamnya muncul sebuah pedang berapi yang mengobarkan aura luar biasa. Tertulis pada bilahnya. Hanya mereka yang memiliki darah Baskerville yang dapat mengangkat pedang ini. Pikir Van teringat pada ilustrasi dalam buku masa kecilnya, sebuah legenda tentang 7 bencana besar yang mengancam benua. 7 keluarga kepala, termasuk Baskerville, bangkit melawan 7 monster legendaris. Yang pertama mereka hadapi adalah siluman lebah, dan sisa-sisa energi iblis dari makhluk itu dikubur di tanah Baskerville, menciptakan sumber energi demonik yang kuat. Legenda itu kini terbukti benar. Pedang ini dulunya diambil oleh klan iblis dan menyebabkan kehancuran besar di masa lalu. Namun, pikir Van bertekad bahwa sejarah kelam itu takkan terulang kembali. Karena kini, pedang ini milikku, ucapnya penuh keyakinan. Dengan kekuatan dan tekad yang menyatu, pikir Van menggenggam pedang itu. Api membungkus tangannya, menyatu dengan tubuhnya, namun ia tidak terluka. Namun kini pedang itu telah memilih pikir Van untuk menjadi tuannya. Setelah pikir Van mendapatkan pedang tersebut, ia merasa seolah tidak ada lagi yang bisa ia peroleh dari tempat itu. Kini saatnya ia kembali. Namun, sesuatu terjadi. Pikir Van merasa bingung dengan sensasi yang ia rasakan, antara pusing atau lapar. Karena rasa aneh itu, ia terjatuh sambil menahan rasa sakit. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya, mungkinkah pedang ini yang menyuruhku untuk makan sesuatu? Dengan tekad yang kuat, pikir Van memaksa dirinya untuk tetap berjalan, walaupun perutnya terasa sangat kosong. Indera penciumannya pun menjadi lebih tajam, ia mulai mencium aroma sesuatu yang lezat. Ia terus berjalan sambil menahan sakit, hingga tiba-tiba pedang itu muncul dari tangannya dan menunjuk ke suatu arah. Pikir Van pun bertanya, apakah kau ingin menunjukkan sesuatu yang bisa kumakan di sana? Sesampainya di tempat yang ditunjukkan oleh pedang tersebut, pikir Van terkejut. Ternyata itu adalah mayat Hellhound yang sebelumnya ia bunuh. Saat ia mendekat, pedang itu langsung menusuk tubuh Hellhound tersebut. Anehnya, pikir Van merasakan perutnya kembali normal. Ia pun menyadari, pedang itu telah lama kelaparan. Ketika pikir Van melihat sekeliling, ia menyadari bahwa pepohonan dan tanah di Gunung Le Rouge et Lenoir mengering bukan karena cuaca, melainkan karena rasa lapar dari pedang itu yang tidak masuk akal. Pikir Van mulai berpikir, jika benar begitu, lalu seberapa banyak aku harus memberinya makan demi memuaskan rasa laparnya? Tiba-tiba, pedangnya kembali membentuk simbol di tangannya. Si lebah rakus, sebutan bagi pedang itu, dikatakan memiliki kemampuan menyerap kemampuan musuh dan menjadikannya milik pengguna. Ia bisa menyerap skill tanpa batas jumlahnya, dan mereka yang memiliki kemampuan serupa akan hancur sepenuhnya. Tapi kenapa? Rasanya hanya 3 kemampuan yang bisa kuserap? Pikir Van lalu menyadari, oh, karena yang kuserap hanyalah dari mayat.
Ia kembali berbicara dalam hati. Tunggu, jika aku bisa memilih skill, maka kau tidak boleh memakan semuanya. Aku akan kesulitan menjelaskan situasinya nanti saat mereka memeriksanya karena kondisi tubuh musuh yang hancur sepenuhnya. Kini, setelah selesai menyiapkan makhluk demonik untuk ujian praktek, Fikir Van berniat bersantai hingga ujian berakhir. Ketika ujian pun benar-benar selesai, para pemuda Baskerville kembali dari medan praktek. Penilaian pun dilakukan terhadap semua mayat makhluk demonik yang berhasil mereka tangkap. Mayat-mayat itu dijadikan tameng, pedang, kalung, dan lainnya sebagai bentuk hadiah. Namun, salah satu mayat makhluk demonik yang dibawa oleh seorang pemburu muda membuat para petinggi Baskerville terkejut. Adegan beralih ke pemimpin klan Baskerville. Ia bertanya, siapa yang menangkap makhluk ini? Ketua pelayan menjawab, Tuan Muda Fikir Van Baskerville, Tuan. Ia tidak sengaja melewati area yang belum dipetakan selama ujian berlangsung, dan ia berhasil memburu Cerberus, makhluk dengan tingkat bahaya A+. Pemimpin klan terbelalak. Apa maksudmu? Cerberus? Makhluk demonik tingkat tinggi yang bahkan para ksatria penjaga kita kesulitan menanganinya? Benar, Tuan. Namun, saya menyadari bahwa Cerberus itu telah terluka dan teracuni oleh suku barbarian. Racun macam apa yang cukup kuat untuk melumpuhkan Cerberus? Dari mana ia mendapatkannya? Itu tercatat dalam dokumen perguruan. Saya mencoba bertanya langsung pada Tuan Muda, namun beliau sudah kembali ke ruangannya karena terlalu lelah. Pemimpin klan tersenyum samar. Bocah itu jadi sangat licik, ya? Pengetahuan adalah kekuatan, dan kekuatan adalah kelayakan sejati seseorang. Ketua pelayan menanggapi, saya sendiri sangat terkejut. Tak disangka, bakat luar biasa seperti itu datang dari Tuan Muda Fikir Van, bukan dari yang lainnya. Pemimpin klan menjawab dengan tegas, kau sungguh tidak mengenaliku. Aku berbeda dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Aku tak peduli soal garis keturunan. Saat aku membesarkan anjing pemburu, aku tak peduli apakah mereka berasal dari bangsawan atau dari jalanan. Yang aku lihat hanya bakat dan tekad. Bahkan yang lemah bisa lahir dari darah terbaik. Kurasa kau mengerti maksudku. Ketua pelayan bertanya lirih, apakah Anda menyadari putra kedua Anda yang sedang berada dalam pelatihan terpencil? Tak apa, jawab pemimpin klan. Tapi aku sedang butuh sesuatu yang bisa memperbaiki suasana hatiku. Panggil Tuan Muda Fikir Van. Sesampainya Fikir Van di hadapan pemimpin klan, sang pemimpin langsung bertanya, ku dengar kau membunuh Cerberus setelah ujian praktek. Bagaimana caramu melakukannya? Aku memberinya coklat, jawab Fikir Van singkat. Coklat adalah racun mematikan bagi makhluk demonik tipe anjing. Ketua pelayan tampak bingung. Jadi begitu, itu sebabnya dia meminta coklat. Mereka hanya saling bertanya dan menjawab tanpa sapaan hangat. Apakah benar ini pembicaraan antara ayah dan anak? Pemimpin klan kembali berkata, ku dengar kau tidak menjawab dengan jelas saat ditanya secara spesifik apa yang akan kau buru. Karena dia bukan masterku, jawab Fikir Van tenang. Karena aku anggota klan ini, maka pemimpin klanlah yang jadi masterku. Pemimpin klan tersenyum puas. Kau belajar dengan baik. Sebagai hadiah, mayat makhluk demonik yang kau tangkap akan menjadi milikmu. Dan karena kau mendapat peringkat 1 dalam ujian praktek, permintaanmu akan kukabulkan. Inilah yang kutunggu, pikir Fikir Van. Dengan ini, aku bisa mendapatkan apapun yang kuinginkan. Aku hanya ingin masuk ke perpustakaan 10.000 buku, ujar Fikir Van. Perpustakaan itu adalah yang terbesar di dalam kastil utama Baskerville, dan salah satu yang terbesar di Kekaisaran. Pemimpin klan menjawab, kau tahu bahwa hanya pemimpin, wakil, dan anggota inti klan yang diizinkan memasukinya, bukan? Aku tahu, ucap Fikir Van. Namun, kalau memang tak diperbolehkan, maka aku akan menyerah. Meski begitu, kurasa aku tak punya pilihan lain selain menyelinap ke sana. Pemimpin klan tertawa pelan. Tidak perlu. Kau diizinkan memasukinya. Di bagian terdalam perpustakaan itu, bacalah Baskerville Swordsmanship, 6 TH Fang yang berada di area terbatas ke-6. Fikir Van tersenyum dalam hati. Tak pernah ada anak haram dengan nama Tengah Van yang berhasil membaca lebih dari 4 TH Fang. Tapi aku tidak akan goyah. Saat ini, Hugo baru di tingkat 7 TH Fang. Di kehidupanku sebelumnya, dia berhasil menciptakan teknik ke-9. Aku masih ingat hinaan-hinaan itu. Di kehidupan ini, aku akan melampauinya.
Karena aku akan mendapatkan naskah swordsmanship yang sejati, warisan dari pemimpin klan pertama Baskerville, orang yang membunuh 7 bencana. Dan siapa yang akan memberikannya padaku nanti? Hugo Le Baskerville. Pemimpin klan mengangguk. Aku menantikannya. Semoga berhasil. Terima kasih, jawab Fikir Van. Akan kulakukan yang terbaik untuk memenuhi ekspektasimu.